Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu, salam toleransi. Perkenalkan, nama saya Lorencia Aniela Putri Hendrianto dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Halwa Khairana Silva dari absen 16. Perkenalkan, saya Oktaviana Dewi Safitri dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Alia Kurniana Sabila dari absen 7. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizky Silvalia dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Alvina Irma dari absen 8. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi berada di Gereja Katolik Santo Willy Brodus Cepu. Yuk ikuti keseruan kita. Ini sejarahnya gereja itu dari ini uskup istilahnya. Uskup itu kalau tuh atasannya Romo. Ya. Nah, uskup itu atasannya Romo. Jadi dia tempat tinggalnya kalau yang zaman dulu tuh ini Jakarta semua gitu ya. Nah, uskup ini Edmundus ini dia di Jakarta, cuman kemudian diteruskan oleh ini Romo Yesuit ini yang ditugaskan di Cepu. Nah ini Santo Willy Brodus ini nama yang dipakai buat nama parokinya. Ya. Nah, ini Santo Willy Brodus ini uskup, tapi uskup Belanda zaman dulu tahun 658 sampai 739 Masehi. Jadi belum tahun 1000 Masehi. Itu ada buku besar yang disebut buku baptis. Jadi umat yang pertama kali dibaptis di Cepu itu pertama orang Belanda. Yang kedua, ini yang istimewanya sejarahnya Gereja Katolik di Cepu. Yang kedua, baptisan nomor 2 itu baptis bayi namanya Leonardus Murdani. Tahu nggak Leonardus Murdani? Nggak tahu. Waduh, ini perlu. Leonardus Benyamin Murdani itu adalah menteri dan Menhan Pangap zaman Pak Harto dulu. Jadi zaman Pak Harto tuh kita punya menteri Katolik, menteri pertahanan Katolik. Sebelum Pak Purnomo Yusdiantoro belakangan itu Pak Murdani namanya. Itu ini anak-anak Gen Z ini harus tahu sejarah. Zaman saya dulu belajar itu harus hafal menteri ini siapa. Lah ini harus tahu kalian sejarah. Nah, jadi tahun 1932 itu masih bayi itu Pak Murdani itu dibaptis di Cepu. Jadi sejarahnya gereja Cepu itu tidak bisa lepas dari pergerakan secara nasional. Berbanggalah jadi orang Cepu. Perkembangan awal Gereja Katolik Cepu berawal dari ditemukan sumber minyak di Cepu. Orang-orang Belanda yang beragama Katolik bekerja di pengeboran sekitar Cepu datang bersama dengan itu. Benih-benih kekristenan mulai tumbuh bersama di tanah Cepu yang kemudian berkembang menjadi komunitas atau persekutuan umat beriman. Dan pada tanggal 29 September 1912 dan 24 September 1917, MJR Edmundus Brodus, Lutheran and Vicaris Apostolik Batavia menerima sakramen Krisma kepada umat Katolik Cepu yang saat itu masuk menjadi stasi dari paroki Santo Yusuf Kendangan Semarang. Lalu pada tahun 1923, misionaris Jesuit menyerahkan daerah pastoral misi tradisi Denang Surabaya dan Kediri kepada misionaris PM termasuk stasi Cepu di dalamnya, yang kemudian beralih menjadi bagian dari paroki Santa Perawan Maria Kepanjen Surabaya. Dengan perubahan status Gereja Katolik Cepu sejak keberadaan dan perkembangannya dari stasi menjadi paroki, maka secara administrasi juga mengalami perkembangan dan perubahan. Selanjutnya, berdirinya gedung dan paroki Gereja Katolik Cepu. Nah, pada tanggal 20 Mei tahun 1931, pemberkatan gereja dipimpin oleh MJR atau Peter Franz van Velsen SD
dengan memilih nama penduduk gereja yaitu Santo Willibrordus. Pada tanggal 15 September tahun 1932, Cepu resmi menjadi suatu paroki di bawah pengembalaan Pastor G. Ravesdisian CM dan termasuk dalam wilayah Prefektur Apostolik Surabaya yang saat itu dipimpin oleh MJR Dr. Th. D. Becker CM. Kemudian beralih menjadi Vikariat Apostolik Surabaya pada tanggal 16 Oktober tahun 1941 yang dipimpin oleh MJR Michel Thomas Verhoeven CM dan akhirnya menjadi Keuskupan Surabaya pada tanggal 3 Januari tahun 1961 yang waktu itu dipimpin oleh MJR J. Foster CM. Nah, berikutnya adalah paroki Cepu dan stasi-stasi awal. Perkembangannya karya misi paroki Cepu meliputi Blora, Tuban, Bojonegoro, dan Rembang yang tadinya berstatus sebagai stasi bagian dari paroki Cepu. Kemudian berkembang menjadi paroki mandiri. Nah, di sini ada stasi Sidoarjo, stasi Randubatom, stasi Mulyorejo, stasi Kepok, stasi Joklang, stasi Citak, stasi Kapuan, stasi Lido, dan stasi Jeru. Semakin berkembangnya jumlah umat di Cepu, awalnya dibentuk kelompok umat yang terdiri dari 4 wilayah dengan total 11 ring di dalamnya. Mulai tahun 1995, paroki Cepu diubah menjadi 6 wilayah dengan 29 lingkungan. Nah, ini dia lingkungan-lingkungannya ya. Nah, inilah gambar-gambar imam-imam praja yang pernah atau sedang melayani di paroki Cepu dari 1995 dan seterusnya.